Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil umam Sayyidina Muhammadin al-ajallil akram wa ala alihi wa sahbihi madnun wa man tabi'ahum bi ihsanin ilal yaumil a'zam. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di rumahnya yang mulia ini. Kita rukuk sujud, kemudian kita luangkan waktu untuk memperpanjang iktikaf guna memperkuat kembali memori dan pemahaman kita tentang ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan dengan penguatan itu kita dapat memedomaninya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ibadah kita. Para jamaah sekalian, kajian pagi hari ini kita sudah berada di tanggal 3 ya, bulan Dzulhijjah. Hari Sabtu yang lalu dari jam 4 sore sampai menjelang Isya, istirahat salat maghrib, saya mengikuti sidang isbat ya, tentang penentuan tanggal 1 Dzulhijjah. Posisi bulan di Indonesia semuanya sudah di atas ufuk dengan ketinggian rata-rata 3 derajat lebih. Umur bulan 8,5 jam, berarti sudah memenuhi kriteria kemunculan hilal yang dipedomani di Indonesia. Kemudian dikuatkan dengan hasil ru'yat hilal di Gresik dan di Tuban, sehingga peserta sidang sepakat bahwa hari Ahad 2 hari yang lalu itu adalah tanggal 1 Dzulhijjah. Berarti hari ini hari ketiga. Nah, di bagian-bagian awal ini kita penting untuk menguatkan kembali pemahaman kita tentang amalan sunnah di bulan Dzulhijjah. Di antaranya tentang puasa, tentang takbir, dan tentang penyembelihan hewan kurban. Yang pertama itu tentang puasa sunnah. Ada 3 pilihan yang namanya sunnah. Itu dikerjakan baik ya. Kalau tidak dikerjakan ya orang bilang tidak apa-apa, tapi kata Prof. Faisal rugi kalau tidak mengerjakan. Ini tinggal pilih. Yang pertama itu puasa 9 hari.
mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, mulai Ahad kemarin sampai hari Senin yang akan datang. Ahad ketemu Ahad itu 8 ditambah Senin 9. Tapi ini jarang orang melakukan. Ya. Siti Hafsah dalam hadis riwayat Abu Ya'la dan Imam Ahmad itu menyatakan bahwa puasa 9 hari di 10 hari pertama Dzulhijjah itu biasa Nabi kerjakan. Di samping ada puasa Asyura. Asyura itu puasa hari ke-10 bulan depan. Bulan depan ini bulan Muharram. Ini bulan terakhir dari kalender Hijriah. Bulan depan kita akan masuk pada tahun baru. Nah, hari ke-10-nya Asyura. Itu biasa Nabi kerjakan. Ya, sesungguhnya hanya 1 kali ya Nabi mengerjakan itu. Tapi karena berikutnya itu Nabi wafat. Tapi Nabi sempat menyatakan akan tahun depannya akan puasa Tasu'a, puasa hari ke-9, supaya beda dengan orang Yahudi. Ya. Jadi orang Yahudi juga puasa, Tuhan mereka sama, ya. Cuma ketika Nabi Muhammad diutus, mereka tidak terima. Kok ada Nabi muncul dari kalangan bukan ahli kitab? Nabi kita itu dan dari kalangan al-ummiyun, dari kalangan orang-orang yang tidak membaca Alkitab. Kok dari kalangan orang-orang penyembah batu kok muncul seorang Nabi? Wah, itu berat. Hingga dalam sejarah Islam itu penentangan kaum Yahudi terhadap Islam itu boleh dibilang luar biasa. Ya. Tapi ada juga orang Yahudi yang berpikir jujur kemudian beriman kepada Nabi Muhammad. Termasuk orang Nasrani yang berpikir jujur, banyak juga yang beriman. Ya. Lalu ada juga puasa 3 hari setiap bulan. Ini pilihannya bisa 13, 14, 15 atau kapan aja, yang penting 3 hari. Kemudian warakaataini qabdal ghadah. Nabi membiasakan juga salat 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang dikenal dengan salat fajar. Yang Nabi gambarkan riwayat atau penghargaan dari Allah itu khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan isinya. Untungnya pahala itu disimpan. Nah, kalau dikasihkan sekarang, kita akan sholat sunnah sebelum subuh. Ngurusi pahalanya itu sudah ruwet. Ngurusi omasito aja sudah nggak sempat. Nyapu turun mari tinggal ya pokoknya ngurusi rumah satu itu nggak. Kadang-kadang orang yang sudah pensiun itu bilang ke saya, jane sing enak itu rumah itu nggak usah besar-besar Pak Salam. Loh kenapa? Lah ya kayak saya ini setelah pensiun, setelah anak-anak pisah, semua diurusi sendiri. Berat ternyata nyapu apa itu berat. Apalagi tambah
tambah tuwek. Ya. Cari saya omah cilik enak, omah gede. Ya. Iya enak sing delok. Ya. Sing bersih-bersih. Ya. Nanti ada yang lebih besar, yang tidak pakai nyapu, yaitu rumah di surga. Tidak pakai nyapu kita itu. Kemudian 2 hari. Ini banyak ini 2 hari ini. Termasuk saya biasa ngambil yang 2 hari ini, yaitu tanggal 8, tanggal 9. Itu Tarwiyah Arafah. Istri saya kemarin maunya ngambil 9, tapi saat mau masuk itu kemudian badannya gak enak. Sudah pesen, oleh tanggal 1 saya diingatkan. Ternyata pas badannya gak enak, akhirnya gak poso. Tarwiyah Arafah. Kemudian ada yang hanya Arafah saja. Arafah saja. Tanggal 9. Nah, yang penting untuk kita pahami adalah ini ibadah-ibadah yang Allah kaitkan waktunya itu dengan tanggal. Dengan tanggal. Kalau sudah dengan tanggal, berarti yang jadi perhatian bukan hari, tapi tanggal. Ada ibadah yang dikaitkan dengan hari. Nah, kalau hari itu nggak peduli tanggal berapapun. Contoh, sholat Jumat itu waktunya dikaitkan dengan hari. Hari ini berulang setiap pekan. Jumlahnya cuma 7. Jadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, habis itu balik Ahad lagi. Dari dulu. Ya. Setiap 7 berulang, Karena itu Jumatan itu setiap 7 hari. Coba jumlah hari dalam sepekan itu misalnya 7/4. Angel nanti Jumatannya iso tengah wengi, ya. Karena ono 1/4 itu geser. 7 hari, ya, 7 hari. Kalau orang Jawa punya 5 hari. Kliwon, Legi, Paing, Pon, Page. Kalau orang Jerman juga punya, Jerman Timur punya 5 hari. Klebun, Manis, Pain, Pon, Begi. Ya, itu Jerman Timur. Ya. Nah, kadang di Jawa itu digabung. Saya punya grup kumpulan sholawatan, namanya Jamiyah Sholawat Sidi Muhammad. Itu kumpulnya setiap Ahad Wage. Ya, singkatannya AG. Ya, AG. Itu 35 hari sekali kumpul salawatan, nanti ada kultumnya. Nah itu karena ini tidak ada di Quran, nggak apa-apa. Tapi kalau Jumat nggak bisa. Nah, kita laksanakan Jumat kita ini Jumat Kliwon to'ay. Nah, nggak iso. Jumatannya 35 hari sekali. Ya. Jumat ya Jumat. Nah, kalau seperti ini, lalu tanggal di mana yang dipedomani? Ya, tanggal setempat. Sama dengan hari juga hari setempat. Kalau sekarang kita ini hari Selasa, ya kita Selasa. Tapi di New York sekarang itu masih malam Selasa. Jangan dikira semua sudah Selasa. Ke barat lagi itu masih hari Senin. Di dunia itu bulat, nggak bisa
lek Selasa terus kabeh dianggap Selasa. Sekarang yang wilayah-wilayah paling timur, ya, seperti ya Samoa atau Selandia Baru. Kalau kita sekarang ini jam 5:07, ya di sana itu sudah jam 10:07. Jadi sudah nggak bisa sholat subuh. Ya. Kebonsari masih, tapi sana udah lewat, udah jam 10 lewat 8 menit. Ya, 8 menit. Jadi hari itu setempat. Timurnya lagi itu, di timur Samoa itu, katakanlah 1 jam ke timur Samoa, itu malah masih hari Senin. Jam berapa? Jam 11. Jam 11 siang hari Senin. Ya. Kapan mereka masuk kayak kita? Ya nunggu sampai nanti malam baru kemudian baru. Terus sana malamnya masih lama, sekarang jam 11. Ya. Jadi nggak bisa kemudian mau sak dunyo bareng itu nggak iso. Kalau tanggal, ya tanggal setempat, bukan tanggal Arab, bukan tanggal Mekah, tanggalnya tanggal di tempat di mana kita berada. Kalau kita puasa, bukonya maghrib di tempat kita berada. Jangan dari sini kita naik pesawat ke Papua. Kita berkira berapa, kira-kira ya 4 jam lah misalnya. Itu berangkat dari sini jam 2 siang. Sampai sana turun maghrib. Terus telepon nang Kebonsari. Nak, jam piro Kebonsari? Oh. Kebonsari itu kok jam 2 sih? Jadi kalau kita nyampe di sana jam 2 sini, nah, 4 jam. Sini selisih 2 jam. Jam 4 sini kita nyampe sana, itu sana sudah maghrib. Jangan terus tanya ke Kebonsari, wes ada ta maghrib? Gorong Pak. Lapo? Aku kata buka iki. Dari situ sudah maghrib ya lu sudah berbuka, tidak usah nunggu Kebonsari. Ya. Begitu sebaliknya, orang yang dari sana ke sini, ya nanti itu posonya lebih pendek. Ya, karena dia berangkat siang, kalau ke sini lebih panjang, kalau ke barat lebih panjang. Ya. Karena itu orang yang bepergian jauh itu dapat keringanan untuk ganti di hari lain. Karena bisa jadi posonya tambah panjang. Jadi yang digunakan itu adalah waktu di Indonesia. Jadi jangan bingung, sini kok masih puasa Arafah. Lalu Mekah lo saya kibis Idul Adha. Itu insya Allah nanti terjadi tahun depan. Tahun depan kayak gitu. Tidak usah bingung. Kenapa dia begitu? Ya karena Idul Adha, hari Arafah itu dasarnya bukan hari pekanan, itu hari bulanan. Siklusnya 29 hari atau 30 hari, pergantiannya dikaitkan dengan kemunculan hilal. Jadi ruwet. Ya kalau belum ada apa-apa nggak ruwet, tapi nanti kalau terjadi, wah itu muncul gonjang-ganjing. Nggak boleh kita puasa, sudah hari raya. Iya di sana sudah hari raya. Sampean sudah sholat subuh belum? Oh sudah. Loh di sana belum subuh. Kok sampean sudah sholat? Jangan dikira Mekah sekarang subuh loh ya. Oh masih ngorok orang sana itu. 4 jam lebih sebelum kita.
sesudah kita itu baru sana subuh. Dewe-dewe nggak usah ikut tempat lain sesuai tanggal masing-masing. Yang kedua, tentang takbir. Ini penting kita kuatkan kembali, karena takbir Idul Adha itu dengan Idul Fitri itu beda, ya, itu beda. Kalau Idul Fitri itu dimulai dari terbenam matahari sampai dimulainya sholat Id, ya, itu Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha, Idul Hijjah, itu takbir itu lama waktunya, yaitu 13 hari. Waktu takbiran, sunnahnya takbiran itu 13 hari. Ya. Tapi di kita ini enggak jadi tradisi. Sunnah ini belum menjadi tradisi. Seolah-olah ya takbiran ya Idul Adha itu aja. Jadi ada dua. Ada takbir muqayyad, ya, dan takbir mutlak. Takbir muqayyad ini takbir yang waktu pelaksanaannya dikaitkan dengan selesainya sholat fardu. Wa takbirul muqayyadu walladhi yutaqayyadu bi adbari salawati, yang dikaitkan dengan ujung-ujung salat fardu. Wa yubda'u min fajri yaumi Arafah, dan mulainya itu dari selesai salat subuh hari Arafah. Jadi tanggal 9 ketika puasa Arafah itu habis subuh itu sudah disunnahkan takbiran. Ya karena habis subuh biasanya salat jamaah, maka takbiran itu letaknya adalah istighfar dulu, kayak biasanya astagfirullahaladzim. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alita ya dzal jalali wal ikram. Habis itu lalu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu dimulai tanggal 9. Nah, tapi ini setiap selesai sholat. Sampai kapan? Nah, itu sampai akhir hari tasyrik. Jadi sholat asar tanggal 13, setelah sholat asar tinggal 13. Ini takbir muqayyad. Muqayyad itu artinya waktunya itu dikaitkan dengan sesuatu. Sesuatu itu adalah ujung sholat, setelah selesai sholat, setiap selesai sholat. Kemudian yang kedua ada takbir mutlak. Mutlak itu bisa dilaksanakan kapan saja. Waktunya dimulai dari awal Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik. Jadi mulai dari malam Ahad, itu maghrib itu sudah awal Dzulhijjah, itu sudah disunnahkan untuk takbiran. Ini semacam membersamai kegiatan besar
yang berlangsung di tanah suci yang namanya ibadah haji. Yang 2 tahun ini tidak tapek kroso di kita, ya, karena yang lalu itu hanya, kalau tidak salah itu 6.000 orang yang melaksanakan ibadah haji. Tahun ini 60.000 orang, tapi semuanya dari penduduk lokal, baik orang Saudi sendiri maupun orang-orang asing yang berada di Saudi. Orang-orang Indonesia yang kerja di situ itu dipersilakan haji, tapi semua daftar. Kalau yang lalu itu gratis, jadi hotelnya gratis, pokoknya semua gratis, ya, yang lalu itu. Tapi untuk orang lokal, sekarang juga untuk orang lokal, ya. Karena masih Allah sedang menghadirkan COVID-19. Ya, COVID-19 ini bekerja dengan tertib. Virus itu tidak bekerja sembrono. Dia menjangkiti orang yang dipilih oleh Allah untuk diuji dengan itu. Kalau memang ajalnya sudah nyampe, ya nyampe. Kalau belum, ya nanti sembuh lagi. Yang penting itu adalah kita sadari Allah itu yaf'alu ma yurid. Dia bekerja semau gue, bukan semau kita. Jadi Allah itu punya rencana detail. Maka sikap kita adalah ikhlas saja. Ikhlas untuk menjalani ikhtiar. Kalau kepilih itu ikhlas saja untuk menjalani. Toh yang menyembuhkan juga Allah, yang membuat sakit juga Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Nah ini kalau kita bisa ngatur noto hati seperti ini, itulah qalbun salim, hati yang sehat, hati yang sehat, hatinya sehat, tidak ada penyakitnya, ya. Tapi kalau ngersulo, aku wis pakai APD sik loro. Nah ini hatinya sakit. Tapi orang yang hatinya bersih, dia akan bilang alhamdulillah ala kulli hal. Allah itu terpuji untuk segala apa saja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku ini milik Allah dan aku sedang kembali kepada Dia. Semua kita sedang kembali, tidak ada yang tidak sedang kembali. Waktu itu membawa kita menuju kembali kepada Allah. Waktunya aja yang kita tidak tahu. Finishnya sudah dekat atau masih jauh. Karena itu orang yang cerdas, kata Nabi, itu orang yang mikirkan apa yang nanti setelah nyampe di belakang finish itu. Menerima piala atau menerima palu godam, itu yang dipikirkan. Kalau sekarang ikhlas saja. Jadi orang sugih, jadi ikhlas orang sugih untuk menjalani ujian sebagai orang kaya. Mana-mana yang harus keluarkan. Ya. Dijadikan oleh Allah pas-pasan, ya sudah ikhlas saja. Kerja ya kerja. Masih dapat sedikit, ya ikhlas saja, karena Dia yang bagi, bukan bos kita yang bagi, Dia yang membagi. Kalau begini itu hati itu bisa tadi salim. Kalau ono sing ngilang, hati ini tidak katut. Kalau ono sing melepu, hatinya tidak sombong, karena sing ngatur Dia. Maka Allahu Akbar itu di situ esensinya. Allah maha besar. Jangan buat diri kita yang besar, Dia yang maha besar. Ini takbir mutlak. Kemudian yang ketiga, penyembelihan kurban. Ibadah ini menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah dan muakkadah. Ya. Sunnah
muakkadah. Muakkadah itu dikuatkan, ditekankan. Nah, itu dalam hadis riwayat Ahmad 8256 Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'atun," barang siapa yang punya kelonggaran rezeki, walam yudhi, tapi kemudian dia tidak memutuskan untuk menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna musallana, orang itu tidak usah datang ke tempat sholat kami. Dikasih oleh Allah kelonggaran, datang kepada Allah untuk ruku, untuk sujud, untuk takbir, tapi ketika Allah nyuruh untuk nyembelih hewan kurban, terus gak usah teko sholat, gak usah dekat-dekat, kata Nabi. Ini maknanya, ini penekanan. Yang punya kelonggaran rezeki dari sekarang mulai pilih pilihan yang menguntungkan nanti di belakang finish. Ya. Kita sedang berlomba. Kalau sedang diuji itu orang ingin mencari nilai yang tinggi. Ya. Kalau nggak bisa, ingin supaya bisa jawab. Ya. Kalau gonta-ganti HP nggak sampai mikir. Tapi kalau nyembelih kambing atau sapi patungan 7 orang, mikir. Ya. Seperti kalong gitu. Padahal itu yang nanti di belakang finish yang jadi peruntungan kita. Jadi ayo jangan sampai pensiun, sampai gajinya tinggal berapa persen itu kalau sudah pensiun itu, kok nggak pernah berkorban, bolak-balik saben tahun, kata almarhum Profesor Faisal, itu hanya korban perasaan. Tiap tahun. Kalau itu ya, jadi korban perasaan kan gak enak ya. Ini sunnah muakkadah. Waktunya dari usai sholat id sampai akhir hari tasyrik. Lama waktunya. Kalau ini PPKM ini sampai tanggal 20, ya bisa dilaksanakan tanggal 21. Atau tanggal 20 juga, tapi dengan protokol yang ketat. Yaitu ikhtiar agar virus yang satu ini, karena ada sebab-sebabnya, ya maka kita lakukan ikhtiar. Tapi Allah juga yang mengendalikan. Allah hanya mementingkan ikhtiar kita itu, bukan soal hasilnya. Ikhtiarnya yang penting. Kalau hasilnya itu sudah urusan Allah. Okay. Jadi jangan disembelih sebelum sholat. Enggak, ini nanti supaya nyatenya rasa isu, Ustaz. Gak iso. Ya nyate rasa isu, ya bisa, tapi bukan korban. Ya, kalau bukan korban itu misalnya yang urunan-urunan, ya. Kan di tempat saya itu ada yang belum bisa korban, silakan infak. Ya. Infak, ya ono sing 100, ono sing 50, kelompok-kelompok no. Nah, kalau yang itu sesungguhnya itu bukan korban. Ya, karena rombongannya kakean. Ya. Jadi kalau satu rombongan ini isinya 7, itu berarti kijang. Kalau isinya 40, itu berarti truk. Naik kijang ke 40 orang, itu berarti isinya truk, itu bukan korban. Dan itu bisa disembelih duluan. Dapat pahala, ya dapat lah. Nyembelih untuk ada sedekah di situ, kemudian nggak dapat. Jadi yang belum
sedekah aja. Barangkali kambing 5 orang, ya tidak apa-apa. Ya. Itu sedekahnya tercatat, ya. Tapi cuma bukan kurban. Jadi pernah Nabi itu setelah selesai sholat, kata sahabat Jundab bin Sufyan, habis sholat id, loh kok beliau melihat ada kambing yang sudah disembelih. Nabi kemudian bersabda, man dzabaha qabla sholati falyadbah syatan makanahu. Barang siapa yang sudah menyembelih sebelum sholat, nah dia sembelih lagi kambing untuk penggantinya. Jadi sembelihnya seusai salat id. Kemudian jenis hewan yang disembelih itu dari jenis al-an'am. Dan Allah berfirman, liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Al-Hajj 34. Supaya mereka menyebut nama Allah, berzikir menyebut nama Allah, ala ma razaqahum, atas apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka, min bahimatil an'am, berupa binatang-binatang ternak. Dan itu meliputi 1 onta, 2 sapi, 3 kambing. Tidak boleh kelinci, ayam, bebek, ya kalau mau nyembelih juga tidak apa-apa, dibuat soto ya tidak apa-apa, ya. Tetapi itu bukan kurban, ya, kurban. Dulu Sayyidina Bilal itu pernah menyembelih ayam hanya karena ingin berbagi. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu pernah nyuruh khodimnya itu untuk membeli daging, ngasih uang ke pasar beli daging, terus bagi-bagikan ke orang-orang. Nah kalau belum mampu ini kambing, ya monggo. Itu contoh-contoh berinfak, ya. Dalam suasana di mana orang di 4 hari itu tidak boleh poso. Kalau Idul Fitri itu sehari aja. Ini 4 hari tidak boleh poso. Itu hari peningkatan gizi hewani, ya, nutrisi hewani dari unta, sapi atau kambing. Jadi itu 3 itu yang boleh, termasuk sapi, termasuk kerbau. Kerbau termasuk sapi, ya. Kerbau, ya, itu kerbau itu masuk sapi, masuk golongan sapi. Itu di daerah, ya Pekalongan, ya. Nah, itu karena di situ dulu banyak orang Hindu itu memuliakan sapi. Kalau orang Islam yang memuliakan sapi terus dibelah sama orang kan tersinggung. Akhirnya di sana kemudian bukan sapi tapi kerbau, jamus bahasa Arabnya. Itu masuk dalam dalam kelompok sapi. Hanya beda rasnya, ya. Mungkin kalau sapi itu Jawa, kalau yang kerbau itu mana sing kuat? Ya kira-kira orang timur lah, ya, sing badannya lebih. Kenapa? Oh, kuda ndak. Al-faros itu menurut para ulama tidak sah, ya, kuda ndak. Ndak pernah itu zaman Nabi, zaman sahabat ada yang tidak termasuk al-an'am, ya. Kemudian itu sudah memenuhi syarat cukup umur. Oh, kalau unta itu umurnya 5 sampai 6 tahun. Ya. Kalau sapi umur 2 sampai 3 tahun. Kalau domba
domba itu umur domba itu 6 bulan sampai 1 tahun itu sudah sah domba. Tapi kalau kambing kacangan kayak di kita itu, nah itu umurnya 1 sampai 2 tahun. Istilah Jawa menyebut, istilah Arabnya itu musinnah, cukup umur, atau musinnah itu sudah tanggal giginya. Orang Jawa menyebut poel, ya, poel. Orang Jerman Timur menyebut apongka, ya, apongka, ya, itu Jerman Timur, ya. Itu biasa dilihat giginya, oh, ya. Kemudian tidak sakit. Wal maridu alladzi la tungki. Sakit yang nyata, sakit yang jelas. Kalau sakitnya tidak nyata, tidak jelas, artinya cuma demam-demam ringan gitu, oh tidak apa-apa. Tapi kalau sakitnya jelas sampai ngiler, dikasih mangan sudah tidak selera, melihat juga sudah seperti orang tidak ada harapan untuk hidup, ya sudah, jangan kurban. Termasuk buta sebelah, al-amra. Kalau buta dua-duanya, apalagi, ya. Kalau satu aja jangan. Loh itu kan bilangnya satu, tapi kalau dua-dua kan tidak ada teksnya. Yaitu nanti sama dengan orang dilarang kencing di sini, dia malah beol. Loh kok beol? Loh, yang dilarang kan kencing. Saya beol toh, tidak pakai kencing berarti. Walaupun jarang orang beol tidak pakai kencing, ya. Biasanya ya kencingnya juga keluar. Oke. Kemudian untuk sesungguhnya hewan jantan betina itu sama. Tapi untuk negeri kita dan barangkali juga untuk negeri-negeri yang lain, itu afdal kalau orang menghindari betina produktif. Betina ya, tapi cari yang sudah punya anak berapa kali itu, yang sudah kurang produktif. Tapi kalau produktif, itu di negeri kita ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009. Itu ternak ruminansia itu yang produktif itu tidak boleh disembelih. Kenapa? Itu untuk ketahanan pangan. Ada maslahat yang ingin ditegakkan melalui undang-undang ini. Dan kita kalau menghadapi aturan dari ulil amri dan jelas maslahatnya, itu kita diperintah untuk taat. Kita diperintah untuk taat. Jelas maslahatnya. Jembatan mau ambruk, terus dilarang masuk, oh jangan nerobos, jelas masalahnya jelas. Jelas. Jadi betina produktif sebaiknya ya, karena di kita dilarang, jangan cari betina yang sudah agak ini. Selanjutnya saya singkat, 7 orang boleh berserikat untuk pengadaan seekor unta atau sapi. Kalau kambing 1 orang. Pengurban disunnahkan, ini juga jarang melakukan atau ada pemahaman yang kurang pas. Kita itu disunnahkan melakukan imsak. Imsak itu mirip dengan ihram. Karena ini waktunya bersama dengan haji ini. Kalau orang haji itu ihram, tidak boleh ini, tidak boleh. Nah ini kata Nabi, orang yang berkehendak untuk berkorban, maka hendaklah dia menahan diri. Ya. Dari apa? Dari memotong rambut dan kukunya. Rambut dan kukunya siapa? Rambut dan kukunya sendiri. Bukan rambut kukunya sapi. Ya, ya apa cara motong rambut sapi? Wong rambut sapi itu pendek. Ya. Jadi ini ansya'rihi wa adfarihi pakai hu. Kalau hewan pakai ha. An adfariha wa sya'riha. Ini pakai hu, berarti dia seperti
ihram, menahan untuk tidak motong rambut sampai kapan? Sampai binatangnya disembelih. Nah, disembelih. Kemudian pengorban disilakan makan sebagiannya dan memberi makan orang-orang miskin dengan sebagiannya yang lain. Jadi di Quran itu dibelah dua alokasi. Silakan yang berkorban mengkonsumsi, silakan dia kemudian memberi makan orang lain yang fakir. Nah, lalu yang dikonsumsi pengorban ini selanjutnya boleh dia simpan, boleh dia sedekahkan, boleh dia hadiahkan yang bagian dia. Hingga kalau ngasih tonggonya yang tidak miskin itu hadiah dari pengorban. Nah, hadiah dari pengorban. Jadi kalau kemudian ada kornet, ya, kurban di kornet itu bagian dari disimpan. Kalau sekarang kornet itu sudah bisa sampai 3 tahun. Jadi surplus daging itu tidak sia-sia kalau ada yang di kornet. Nanti bulan depan bisa kasih lagi, bulan depan kasih lagi. Orang miskin itu lalu yang tidak punya kulkas, tidak punya apa, dia bisa menikmati nutrisi hewani itu dalam waktu jangka yang lebih panjang. Sudah ada, fadakhiru, silakan disimpan. Nah, disimpan. Jadi kalau sekarang malah ini sudah mulai di kita konetisasi semakin banyak. Baik, saya kira ini yang penting untuk kita kuatkan pagi hari ini, ya. Karena minggu depan, pekan depan kita sudah memasuki hari Selasa depan, ya, kira-kira jam-jam 8 sudah mulai ada waktu untuk penyembelihan kurban. Mudah-mudahan kita diparingi oleh Allah kalau termasuk yang longgar rezekinya, mudah-mudahan longgar juga hati kita untuk memutuskan menyembelih korban. Mudah-mudahan manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala